hari ini kami akan membawakan ini kayak penyuluhan gitu Bu, tentang asam urat sama anemia zat besi. Ya kan ini yang paling sering lah kalau makan Bu, ya penyakit paling sering yang kena kalau misalnya tiba-tiba lemas, ya, makan gara-gara kurang makan, bikin makan juga bahaya juga misalnya kan. Nah itulah ini kami akan bawakan misalnya biar terus untuk kasih tahu buat apa ibu-ibu juga bahayanya ini. Bahayanya asam urat sama anemia zat besi. Jadi mungkin bisa kalian mulai dari anemianya dulu. Dia kurang darah ya? Iya. Jadi kalau anemia zat besi itu yang sama kayak yang ada di poster itu, dia itu kondisi di mana tubuh kita tuh kekurangan zat besi tadi Bu. Nah zat besinya itu adalah mineral penting yang diproduksi untuk hemoglobin kita. Jadi protein dalam sel darah merah ini membawa oksigen nanti ke seluruh tubuh, makanya dia penting bagi tubuh kita zat besi tadi. Nah untuk faktor resikonya sendiri itu Untuk pencegahannya, jadi kalau pencegahannya itu kita tuh tidak disarankan untuk makan makanan yang mengandung susu barengan sama makan makanan yang tinggi kayak daging-daging merah gitu tadi. Jadi tuh nggak boleh minum teh sambil makan itu nggak boleh. Karena teh itu menghambat penyerapan makanan. Ya, jadi itu bisa Dia kalau naik gitu misalnya kita udah namanya juga nambah umur kan pasti bakalan naik juga. Jadi kalau dalam hitungannya misalnya naiknya cuma dikit, ya sebenarnya nggak masalah sih masih dalam hitungannya. Soalnya juga gara-gara masalah umur. Tapi kalau misalnya udah tinggi gini, nah itu dia masalahnya Bu. Jadi nanti bisa jadi bengkak, nanti jari-jari. Jadi kalau kita banyak minum, banyak juga dia yang keluar begitu. Iya. Karena kan kalau asam urat ini dia dua problemnya. Makanan yang masuk, misalnya kita sering makan daging gitu, dan dia nggak keluar, dan dia nggak ada dalam. Itu yang menyebabkan asam urat itu. Dia makannya banyak tapi pengeluarannya nggak ada, pengeluaran asam urat dari tubuh dia nggak ada. Makanya dia numpuk dalam tubuh. Selain bikin dia ke sini. Makanya asam urat itu kalau dari kami pelajari itu pembentukan kristal. Jadi kristal itu yang bikin nanti dia jadi pengapuran juga tuh enggak? Enggak, tapi kalau itu kurang mineral sih kayak misalnya Pengapuran itu kalsium, bisa kurang kalsium. Tidak. Jadi sebenarnya sakitnya itu yang mau kita cegah, yang mau kita hindari, makanya minum air putih. Jadi asam uratnya menurun dan ya olahraga. Sebenarnya nggak harus olahraga yang orang ibu harus jalan keluar. Yang kan kalau di rumah kan kita masak nyapu, gerak itu juga. Mungkin itu sih. Mungkin ibu asam urat mau nanya banyak sebelum kita periksa. Nah itu makanan tadi cegah dari siput ya? Ya, Dilarang ya? kacang-kacang. Kalau masih sebelah itu ya lagi dari jelasan. Berarti yang buat siput gerak itu karena peradangan katanya ya. Ya, dia numpuk kan Bu. Iya. Dia jadi kayak jadi karat di inilah, karat di pintu gitu di besi. Itu juga tak. Nah, itu beda. Itu beda lagi. Nah itu sekarang ini loh tuh ibu. Nah, kalau itu Ini yang sekarang ibu alami. itu mungkin di Kurang osteoporosis katanya. Nah, ya, kalau itu di otot sama Gejala tulang. osteoporosis katanya. Nah itulah yang kayak juga gitu. Udah ngalami. Mesti diginiin patok pas Ah. dia baru Oh, jalan. itu udah kayak ototnya udah Kayak robot kan jalan udah lemah itu. baru jalan. Ibaratnya olinya udah habis gitu ya. Oli Masih udah habis. faktor U ya kan? Kita nggak Itu yang jelas udah faktor apa faktor U. Dua lagi apa? Oh iya. Karena apa tadi? Ngeri, Ngeri Mak Anti. Iya, cuman itu ada bahas kepala gue ini nggak sanggup ini. Karena mama ini vertigo enggak? Figo kan Vertigo kan juga gitu. Sakitnya nggak ketemu nanti vertigo. Apa di apa di Tensi, tes asam urat, gula darahnya. Udah, mungkin cek kami cek ya. Udah.
Jangan sampai terbang lagi, pencegahan itu gimana gitu kan. Penyumbatan pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah di kepala. Iya, kaki. Ini kan kaki mama tiba-tiba kan besar kayak kaki gajah. Kemarin. Saya bilang jangan sampai terulang lagi, itu apa pencegahan itu apa? Gimana dek? Banyak penyumbatan pembuluh darah. Jadi bisa Dan ini makanya kita itu ya makan makanan, jadi makan makanan berlemak. Itu nggak, jangan makan makanan berlemak. Jeroan kan itu juga enggak. pengaruh juga Iya ngaruh. Karena di usia-usia sekarang itu di Mama usia itu kan es. itu Hah? Pagi-pagi udah es batu teko. teh manis dingin. Oh, jadi sebenarnya bukan es ya, teko. misalnya manisnya, gulanya itu yang masalah, bisa jadi penyumbatan. Esnya bukan nggak masalah, manisnya yang masalah. Kalau masalah itu, kalau teh manis Berarti kalau kita Iya, ada minuman manis. faktor ini mengurangi lah manis-manis gitu ya. kurang memang harus dijaga. iya ya. Sudah harus sekali. Ya. Oh iya, kawannya makan sampai minum teh manis. Ya, Ya itu kan kalau nasi kan zat gulanya juga tinggi ya. Iyalah. Bisa lah mau jadi dokter ini. Bisa. Itu untuk orang-orang yang usianya lebih 40 tahun ke atas, itu banyak konsumsi yang imitasium. Iya. Karena kan Kayak udah mulai vitamin D itu misalnya ya, vitamin D itu Iya, suplemen vitamin juga apa bu, misalnya masuk vitamin. vitamin suplemen vitamin itu lah ya, boleh ya ya? boleh, oh, kenapa? Soalnya kan pasti kalau misal dari makanan mungkin kurang bu, terus kan badan juga perlu ya ditambah lagi sedikit ya misalnya. Kayak macam apa lah, apa namanya redoxon itu, kalau redoxon itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Vitamin juga tuh kan, suplemen juga kan redoxon. Oh ya, Redoxon bisa. untuk kalsium juga tuh kan. Pagi mak nanya apa mak? Ini udah banyak pertanyaan ini. Kalau Mak Anti kasih jawab Mak Anti. Kasih pertanyaan Mak Anti ya. Dia udah tahu bagaimana ada faktor ini kan banyak kali gangguan dia. Ini apa yang harus dicegah? Ya soalnya kalau udah habis sujud lagi sakit kali ya. Sujud itu Rata-rata keluhan ibu dan bapak itu lutut. Ya, lutut. Nampak lagi jalan lagi dan tiba-tiba ini kayak macam terbalik ya. Masa duduk di pasar ya kan? Iya tuh duduk nggak bisa dibangkitkan lagi. Tunggu berapa jam baru tuh. Udah memang parah kali ya si Mak ini. Penyakit manti juga yang memang Nanti yang mana? sehat dia tahu ya dia.